Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas perusahaan yang direquest oleh Noval November. Kode sahamnya itu ada dua, di sini ada saham BGTG dan MPPA. Nah, katanya kelihatan menarik, makanya Pak Guru tertarik untuk membahas, ya, seperti itu. Nah, ternyata setelah Pak Guru cek, ternyata betulan menarik. Maka dari itu Pak Guru bahas seperti itu. Oke, sekarang kita langsung saja buka datanya di broker summary-nya. Nah, kita masuk ke IPOT ya. Kemudian kita ganti kode sahamnya BG, TG, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke perusahaan Bank Ganesha ini ya. Jadi selama seminggu terakhir ini kelihatan harga sahamnya naik. Nah, di sini kita ingin tahu yang transaksi siapa. Apakah investor besarnya atau investor semi retailnya, seperti itu. Apakah mereka akumulasi atau mereka distribusi, seperti itu. Dan investor retail ngapain di sini, seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke data broker summary-nya ya. Kita klik Broksum. Ya, ini Broksum. Selanjutnya kita ganti kode sahamnya di sini BGTG, kemudian bulannya juga kita ganti dari bulan 6 supaya kita lihat selama sebulan terakhir seperti itu. Kemudian kita show. Nah, berdasarkan data transaksinya atau data broker summary-nya, kita lihat di sini terjadi akumulasi ya. Terjadi akumulasi menggunakan broker YJ dan SS. Kemudian di sini SH juga, GR juga, kemudian DR, CP, kemudian dan seterusnya. Nah, di sini broker-broker pengendali itu bertransaksi membeli seperti itu. Nah, yang jualan itu YP, AT, PD ini juga broker-broker dari investor pengendali juga. Nah, berarti ini perpindahan barangnya dari semi retail ke investor besar, itu kemungkinannya. Tapi sebentar kita akan pastikan, kita akan cek dulu apakah itu benar seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya, kita cek data peta kepemilikannya seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke data peta kepemilikannya. Kita bisa lihat perusahaan BGTG ini 64% sudah dalam bentuk scriptless. Nah, seperti yang Pak Guru katakan tadi, ternyata benar. Perpindahan barangnya dari investor semi retailnya ke investor besarnya. Di sini kelihatan investor besarnya di bulan Juni itu memiliki 24,9%. Kemudian di bulan Juli itu memiliki 46,8%. Artinya bertambah sangat signifikan. Seperti itu. Nah, di sini kelihatan yang jual itu investor semi retailnya. Nah, di bulan Juni itu mereka memiliki 58,7%. Sedangkan di bulan Juli itu berkurang menjadi 36,8%. Jadi yang jual adalah investor semi retailnya. Kemudian yang mengumpulkan barang, ia adalah investor besarnya. Dari awal kepemilikan mereka 24,9% menjadi 46,8%. Ini bertambah sangat signifikan seperti itu. Sedangkan investor retail itu di sini diam. Ya, investor retail diam, tidak melakukan banyak transaksi, jadi kepemilikan mereka tidak berubah secara signifikan. Di sini kepemilikan retail yang di bulan Juni itu 16,4%, di bulan Juli juga tetap 16,4%. Nah, yang transaksi siapa? Yang transaksi ternyata Equity Global International Limited. Di sini kelihatan mereka transaksi di tanggal 7, di tanggal 5, dan di tanggal 3 di bulan yang sama, yaitu bulan 7. Mereka menggunakan broker BS, transaksi buy atau membeli seperti itu. Dan jumlah transaksi mereka sangat besar di sini.
Seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya ya atau yang request ya, silahkan komen di kolom komentar. Namun kalau untuk yang request perusahaan dan belum dibahas, berarti itu perusahaan belum menarik untuk dibahas, seperti itu. Jadi Pak Guru akan skip, akan lewati. Nah, kalau perusahaan itu memang menarik, maka dengan sendirinya Pak Guru akan bahas, seperti itu. Ya, jadi jangan berkecil hati seperti itu. Tunggu saja kalau perusahaan itu sudah menarik dan masuk di dalam radar Pak Guru, maka pasti Pak Guru akan bahas seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau untuk request. Kalau memang itu penting dan bisa memberikan jawaban ketenangan atas jawaban yang rekan-rekan harapkan, seperti itu. Nah, di sini juga ada berita dari perusahaan BGTG dari bisnis.com, di mana diberitakan aksi borong investor Hong Kong di Bank Ganesha berlanjut. Nah, apakah berita ini menandakan akan terjadi kenaikan yang tinggi? Belum tentu, ya. Jadi seperti yang Pak Guru sering katakan bahwa berita itu bisa bertolak belakang, bisa sejajar. Jadi kalau misalkan berita ini muncul dengan tujuan untuk akumulasi lanjutan di sini ya, perdagangan berikutnya mereka akumulasi lanjutan, itu bagus. Tapi bisa jadi juga berita ini dimunculkan supaya retail optimis. Retail optimis, setelah itu mereka jualan. Kalau retail tidak bisa melihat data peta kepemilikan dan tidak tahu kalau investor besarnya jualan, maka itu berbahaya bagi retail tersebut. Seperti itu. Nah, karena kalau scalping banyak masuk, kemudian uangnya diserap, kemudian harganya dibanting, scalpingnya itu kan tidak tahan kalau misalkan menunggu lama. Seperti itu, didiamin sebulan, mereka mabok, akhirnya mereka cut loss, habis itu dipungut lagi, terus diterbangkan lagi. Itu bisa saja terjadi. Jadi ingat, berita itu bisa sejajar, bisa bertolak belakang. Karena munculnya berita positif ini bisa menandakan supaya retail mau lanjut mau menjual ya, seperti itu, bisa membuat retail malahan membeli, seperti itu. Jadi dua arah dia, seperti itu. Tinggal kita perhatikan saja nanti investor besarnya ngapain. Kalau investor besarnya jualnya ke siapa, seperti itu. Di sini kan investor semi retailnya yang jualan, tapi yang jualannya juga ke investor besarnya. Itu masih berita yang cukup bagus, perusahaan ini masih cukup menarik. Jadi intinya kita amati di perdagangan berikutnya, seperti itu. Kita tutup dulu. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaan yang kedua, tadi yang di request juga, kode sahamnya MPPA ya. Kemudian kita enter. Nah, perusahaan ini selama setahun terakhir sudah turun sangat signifikan ya, sangat dalam. Nah, sekarang kita ingin lihat selama sebulan terakhir apa yang dilakukan oleh investor besarnya atau investor semi retailnya. Apakah mereka beli atau mereka jualan, seperti itu. Apakah retailnya beli atau retailnya jualan, seperti itu. Kira-kira siapa yang beli? Apakah perpindahan barang dari investor besar ke investor retail? Apakah dari investor semi retail ke investor retail? Seperti itu. Itu yang akan kita lihat. Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya. Kita klik kolom browsum. Selanjutnya kita ganti dulu kode sahamnya MPPA, kemudian bulannya kita ganti dari bulan 6 ya. Kemudian kita show. Nah, di sini kalau kita lihat juga terjadi akumulasi, namun akumulasinya kecil, seperti itu. Oke. Nah, kita tutup data transaksinya. Sekarang kita cek data peta kepemilikannya untuk memastikan siapa yang akumulasi itu, siapa yang transaksi belinya, seperti itu. Dari siapa ke siapa? Apakah dari investor besarnya ke investor semi retail atau dari investor semi retail ke investor retailnya, seperti itu. Oke, kita cek data peta kepemilikannya.
Nah, di sini kita sudah masuk ke data peta kepemilikan dari perusahaan MPPA atau Matahari Putra Prima ini. Oke, nah di sini kita bisa lihat dari 100% saham yang sudah dicetak dalam bentuk scriptless, ternyata yang transaksi selama sebulan terakhir itu adalah investor semi retailnya, di mana investor semi retailnya di bulan Juni itu memiliki 21,6%, kemudian di bulan Juli mereka mengurangi porsi, sehingga kepemilikan mereka menjadi 21,5%, berkurang sedikit ya. Nah, kemudian yang beli siapa? Yang beli ternyata investor retail. Yang investor retail di mana di bulan Juni itu kepemilikan mereka 25,7%. Nah, di sini kemudian di bulan Juli bertambah menjadi 25,8%. Yang intinya benar bahwasanya investor semi retailnya itu distribusi atau menjual ke investor retail seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya perusahaan ini dimiliki oleh Multipolar, kemudian Gojek, dan konsorsium Fortuner. Jadi ini kepemilikan investor besarnya. Seperti itu. Jadi terjadi transaksi jual dari investor semi retailnya. Ya, seperti itu. Jadi walaupun transaksinya kecil sih, yang intinya mereka jualan. Seperti itu. Nah, karena mereka masih jualan di sini, jadi sebaiknya kita tunggu dari aksi dari investor semi retailnya dan investor besarnya masuk kembali. Mungkin karena ini sudah harganya murah sekali, jadi retail-retail ngumpulin barang seperti itu. Ngumpulin barang. Nah, ini juga tidak baik kalau jumlah kepemilikan retail signifikan bertambah. Untungnya kepemilikan retail juga masih kecil di sini. Jadi potensinya naik itu sangat besar seperti itu. Mudah-mudahan investor semi retailnya tidak distribusi besar di sini. Nanti di perdagangan selanjutnya ya.